sejarah peradaban dan pemikiran Islam. Langsung saja ke pembahasan sejarah pemikiran dan peradaban Islam di masa Rasulullah dan Khalifah Rasyidin. Yang pertama, peradaban Islam pada masa Rasulullah. Sebelum datangnya Islam, kehidupan sosial bangsa Arab boleh dikatakan jauh dari nilai-nilai moral yang beradab. Kondisi alam yang penuh bebatuan, gersang, dan tandus, serta udara yang panas dan minimnya ketersediaan air sangat terpengaruh terhadap pembentukan karakter orang yang di sana. Mereka hidup secara berkelompok atau dikenal dengan kanibal-kanibal, dengan ikatan pertalian darah serta fanatisme suka yang tinggi sehingga tak jarang mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Budaya minum arak, berjudi, berzina, dan menyembah berhala telah mengakar pada masyarakat Arab kala itu. Pada zaman jahiliyah, mereka sangat mencintai kebebasan sehingga agama mereka anggap sebagai penghalang kebebasan mereka. Materi yang kedua, yaitu sejarah peradaban dan pemikiran Islam periode klasik 2. Langsung saja ke pembahasan. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Muawiyah adalah pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah ibnu Abdul Syam ibnu Abdul Manaf. Sebagai keturunan dari Abdul Manaf, Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Muawiyah dalam kepemimpinannya lebih banyak mengadopsi sistem kerajaan Persia dan Romawi, cenderung otoriter, dan keputusannya ada pada pemimpin atau khalifah. Menjelang hari hayatnya, ia menuju anaknya yang bernama Yazid untuk menjadi penggantinya, dan ia meminta seluruh rakyat untuk mengikuti dan menaatinya. Demikian pula pada tahap selanjutnya, setiap pergantian kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Kemudian, kemajuan yang dicapai dinasti Bani Umayyah, yaitu pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, pembagian bidang administrasi pemerintahan, organisasi keuangan, organisasi ketentaraan, bidang sosial dan budaya, bidang seni dan sastra. Kemudian perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah, yaitu perkembangan bangunan berupa fisik yang meliputi Cordova, Granada. Kemudian perkembangan non-fisik meliputi kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang politik, kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal dari sejak merapuhnya sistem internal dan performancia penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka, upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Kondisi yang mengantarkan terjadinya interaksi inisiatif antara daerah satu dengan yang lain. Interaksi ini kemungkinan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Kemudian perkembangan peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini, pula umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperannya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah ibnu Abdul Syam ibnu Manaf. Sebagai keturunan dari ibnu Manaf, Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Pada masa dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Dinasti Abbasiyah diambil dari nama seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abd Al-Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas.
Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara hasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Materi ketiga tentang sejarah pemikiran dan peradaban Islam abad pertengahan. Langsung saja ke pembahasan. Batasan Islam pertengahan. Manusia modern pertama kali mendatangi Jazirah Arab dari Afrika, menyusuri jalur pesisir dengan perahu kecil, kemungkinan sekitar 60.000 SM. Pada zaman batu, mereka adalah pemburu dan pengumpul. Pada 2010 Masehi, para penutur bahasa Semit memasuki Jazirah Arab. Kali ini dari utara, mereka adalah kaum nomad yang mengembara bersama domba dan kambing dan mengembalakan ternak mereka di berbagai padang rumput yang berbeda-beda. Pada masa kini, sebagian dari mereka ada yang masih hidup dengan cara nomad. Sebaliknya, di bagian selatan jazirah ini, orang-orangnya lebih banyak bertani. Tidak diketahui secara pasti asal mereka, namun Ratu Bilqis yang disebutkan dalam Al-Quran bisa jadi merupakan salah satu penguasa di tempat ini. Peta penaklukan Muhammad dan Khalifah Rasyidin. Setelah memenangkan beberapa pertempuran, sebagian besar suku Arab lainnya pun masuk Islam. Setelah menyatukan Arab, para penerus Muhammad melancarkan serangan kepada Romawi dan kemudian kepada Sasania. Pada tahun 640 Masehi, orang Arab menguasai sebagian besar Asia Barat. Dan tidak lama setelah itu, di bawah para khalifah Umayyah, mereka menaklukkan Mesir. Kemudian terjadi perpecahan Khalifah Abbasiyah. Pada tahun 1096 Masehi, orang-orang Eropa melancarkan perang salib dan merebut banyak wilayah di Israel dan Lebanon dari kekuasaan Fatimiyah. Namun, pada tahun 1200 Masehi, sebagian besar tanah taklukan itu kembali direbut oleh orang Mamluk dan dinasti Ayyubiyah. Pada saat yang sama, dinasti Muwahhidun berhasil berdiri di Afrika Utara di Spanyol. Kemudian peristiwa penting pada masa pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjajahan. Setelah sejarah dunia barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yakni abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Kemudian tokoh-tokoh Islam pada masa pertengahan. Islam pernah mengalami kejayaan pada era 780 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa ini, para ilmuwan memberikan banyak kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Banyak karya yang diciptakan pada masa ini. Tokoh-tokohnya yaitu Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Al-Nafis, Ibnu Haldun, Al-Zahrawi, Ibnu Haitan, Umar Hayyam, Ibnu Al-Baitar. Pusat peradaban Islam pada masa pertengahan yaitu Baghdad, Kairo, Isfahan, Istanbul, Delhi, Al-Dahus, Cordova. Kemudian kesimpulannya yaitu pada puncak abad pertengahan yang bermula sesudah tahun 1000 Masehi, populasi Eropa meningkat pesat berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan berkembangnya perniagaan. Lonjakan populasi Eropa juga disebabkan oleh perubahan iklim selama periode suhu hangat abad pertengahan yang memungkinkan peningkatan hasil panen. Ada 2 tatanan kemasyarakatan yang diterapkan pada puncak abad pertengahan, yakni monorialisme dan feodalisme. Monorialisme adalah penertiban rakyat jelata menjadi pemukiman di desa-desa dengan kewajiban membayar sewa lahan dan bekerja bakti bagi kaum ningrat. Sementara feodalisme adalah struktur politik yang mewajibkan
pada kesatria dan kaum ningrat kelas bawah untuk maju berperang membela junjungan mereka sebagai ganti anugerah hak sewa atas lahan dan tanah pertuanan atau dalam bahasa Inggrisnya manor. Kesimpulannya, perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin sangat pesat dalam berbagai bidang.